Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dan salam sehat semua ya. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu tentang pernyataan majmuk. Pernyataan majmuk adalah suatu pernyataan baru yang diperoleh dari penggabungan beberapa pernyataan tunggal dengan kata hubung kalimat tertentu seperti dan, atau, tetapi, jika titik-titik, maka titik-titik, jika dan hanya jika titik-titik, dan sebagainya. Kata hubung logika ada beberapa, yaitu disjungsi, konjungsi, implikasi, dan implikasi. Konjungsi adalah pernyataan majmuk yang disusun dari suatu pernyataan yang dirangkai dengan kata hubung dan dilambangkan dengan notasi V terbalik. Misalkan P dan Q adalah pernyataan, maka konjungsinya adalah P dan Q, jadi dibacanya dan ya. Kata hubung tetapi, walaupun, atau maupun dapat digunakan sebagai kata hubung konjungsi selama tidak mengurangi arti dari kalimat. Untuk tabel kebenarannya seperti berikut. Ini jika pernyataan B benar, pernyataan Q benar, maka konjungsinya benar. Kemudian, jika P benar, Q salah, maka P dan Q salah. P benar, P salah, Q benar, P dan Q salah. P salah, Q salah, maka P dan Q salah. Jadi dari tabel ini kalian bisa melihat baris pertama, suatu pernyataan konjungsi benar, suatu konjungsi bernilai benar jika kedua pernyataannya adalah benar. Ya, Ibu ulangi, suatu konjungsi bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar. Contoh, bulan April terdiri atas 30 hari. Ini adalah pernyataan benar. Musim hujan di Indonesia terjadi antara bulan Oktober hingga April. Dimisalkan benar, maka P dan Q kita hubungkan saja. Bulan April terdiri atas 30 hari dan musim hujan di Indonesia terjadi antara bulan Oktober hingga April. Silakan kalian kerjakan asah kemampuannya. Berikutnya adalah disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majmuk yang disusun dari dua pernyataan yang dirangkai dengan kata hubung atau dan dilambangkan dengan notasi V. Untuk tabel kebenaran disjungsi sebagai berikut. Kalian bisa melihat dari tabel ini yang berbeda sendiri adalah baris yang terakhir ini. Maka kita bisa mengambil kesimpulan suatu disjungsi bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Contoh, pernyataan P berbunyi 11 adalah bilangan genap. Pernyataannya bernilai salah. Q, ada 13 bulan dalam 1 tahun. Ini juga pernyataannya bernilai salah. Maka P dan Q, 11 adalah bilangan genap atau ada 13 bulan dalam 1 tahun. 11 adalah bilangan genap S atau S berarti disjungsinya bernilai salah. Berikutnya, implikasi adalah pernyataan bersyarat yang menggunakan kata hubung jika titik, maka titik. Misalkan, P dan Q adalah pernyataan, simbol implikasinya adalah seperti ini, P tanda panah. Q, ya. P adalah antecedent atau syarat cukup bagi konsekuen Q. Ini boleh dibaca seperti ini.
jika P maka Q, P berimplikasi Q, Q hanya jika P, Q jika P, Q asal saja P, gitu. Nah, ini tabel kebenarannya. Tabel kebenaran implikasi kalian lihat dari baris 1, 2, 3, 4 manakah yang berbeda sendiri? Ya, betul, adalah baris kedua. Suatu implikasi bernilai salah jika pernyataan yang pertama benar dan pernyataan yang kedua salah. Contoh, tentukan nilai kebenaran dari kalimat jika ada hewan berkaki 4, maka ayam berkaki 4. Misalkan P, ada hewan berkaki 4, dimisalkan benar, ayam berkaki 4 salah, maka implikasinya jika ada hewan berkaki 4, maka ayam berkaki 4. Ini bernilai salah. Kenapa bernilai salah? Karena pernyataan yang pertama benar dan pernyataan yang kedua salah. Oke, kita lanjutkan. B implikasi. B implikasi adalah pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan dengan kata hubung titik, jika dan hanya jika titik. Misalkan P dan Q adalah pernyataan, maka B implikasinya adalah ini bacanya P jika dan hanya jika Q. P jika dan hanya jika Q. Oke, kita perhatikan tabel nilai kebenaran B implikasi. Kalian perhatikan. Ya. Bagaimana kesimpulannya? Suatu B implikasi bernilai benar jika kedua pernyataannya sama. Ya. Benar dengan benar atau salah dengan salah. Maka B implikasinya adalah benar. Contoh, tentukan nilai kebenaran dari kalimat 5 dikurangi 1 jika dan hanya jika 3 kuadrat lebih besar dari 9. Untuk penyelesaian, misalkan pernyataan P berbunyi 5 kurang dari 1 salah, 3 kuadrat lebih besar dari 9 salah, maka implikasinya bernilai benar. Iya, kenapa? Karena kedua pernyataan bernilai salah. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat materi hari ini. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat. Ibu Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.